kuncinya seorang dokter, kuncinya menentukan fenotipnya dulu. Nah, kalau cocok biasanya langsung 1 bulan, 2 bulan kemudian hamil. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam membahas satu bab yang saya rasa paling penting, terutama di praktek sehari-hari. Ini merupakan 40% wanita infertilitas datang dengan PCOS. Nah, di praktek di klinik kita, ke poliklinik PCOS itu menempati sampai 50-60%. Jadi proporsinya yang datang ke praktek itu tinggi sekali, gitu ya. Apa itu PCOS? Karena bukan hanya PCOS klasik saja, ada juga PCOS yang nanti kita bagi-bagi tergantung daripada kelainannya. Nah, apa yang disebut PCOS ini? Ini adalah kelainan ovarium, ya, kelainan ovarium. Dan folikel-folikel itu tidak mau pecah. Jadi disebut anovulasi. Siapa saja yang terdiagnosis itu 1 di antara 10 wanita. Jadi kalau ada 10 orang, ini 1 PCOS. Ya. Nah, apa yang terjadi? Padahal 50% orang tidak terdiagnosis. Dan ada akibat jangka panjang dari PCOS ini. Kemungkinan dia menderita kanker endometrium sampai 3 kali lebih besar dibandingkan wanita yang tidak PCOS. Jadi bisa dampak jangka panjangnya tinggi. Kemudian penderita PCOS juga sampai 4-5 kali bisa menderita diabetes mellitus tipe 2, terutama pada yang PCOS yang gemuk, ya. Jadi penting sekali Anda mengetahui apa itu PCOS. Nah, untuk memahaminya kita harus mengerti dari sejarahnya. Sebetulnya pada abad ke-18 penyakit ini sudah ada. Bahkan pada waktu itu ada wanita disebut wanita berjenggot, gitu ya. Kenapa? Karena ada wanita tapi mempunyai jenggot, gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tidak terjawab. Tidak terjawab kenapa gitu penyebabnya. Baru tahun 1935 ya, ketika ini Sistine and Leventhal ini ya, dia menemukan 7 pasien dengan obesitas. Jadi pasien yang gemuk kemudian memberikan gambaran ovarium yang membesar, kemudian sulit tidak haid, ya. Jadi gangguan haid dan juga terdapat pembesaran ovarium. Bentuknya seperti kista kecil-kecil, disebut ovarium polikistik. Kemudian apa yang dikatakan? Ini adalah penemu PCOS, ya. Sistine-Leventhal, makanya disebut Sistine-Leventhal syndrome, ya. Ini pertama kali tahun 35. Diapakan sama dia sehingga kita mengenal PCOS yang sekarang didiagnosis? Ternyata dia buka perut, kemudian Sistine dan Leventhal itu membuka perut, kemudian si indung telur ovarium yang membesar itu dia wedge resection, dibuang kortek dindingnya itu, korteknya itu sebagian, sehingga kemudian dijahit kembali. Kemudian apa yang terjadi? Haidnya jadi normal kembali setelah biopsi normal, dan ovarium pada pasien yang menderita amenorrhea itu jadi baik, berovulasi, ya. Nah, ini makanya disebut Sistine-Leventhal syndrome. Nah, ini juga atas dasar ini pada setelah laparoskopi itu disebut ovarium drilling. Sebetulnya sejarahnya ini. Jadi kenapa dia kasih jalan sehingga tumbuh
ovulasi. Kenapa dia direseksi atau di drilling jadi ovulasi? Kenapa? Karena androgennya banyak. Jadi begitu dibuka ovarium itu banyak cairan-cairan, kista kecil-kecil itu mengandung androgen. Begitu hormon androgennya turun, bisa ovulasi normal. Jadi kita harus melakukan evaluasi disfungsi ovulasi. 90% disfungsi ovulasi disebabkan karena PCOS. Jadi apa yang penting buat Anda ketahui? Pertama adalah riwayat haid. Siklus haid. Jadi siklus haid menentukan ovulasi. Kalau dia normal, haidnya tiap bulan keluar, itu hampir 85% normal. Jadi tidak ada PCOS. Kemudian bisa juga memeriksa kadar progesteron. Lebih dari 3 nanogram itu menentukan atau memberikan gambaran dia berovulasi. Atau tes kencing. Tes kencing tiap bulan. Nah, misalnya pada hari ke-12 atau ke-13 dites LH positif itu ovulasi. Bisa juga pengukuran suhu tubuh basal tapi memberikan bifasik. Jadi tiap hari diukur. Atau lendir serviks. Tapi yang paling sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan USG saja bisa kita tahu ya apakah ini ovulasi atau tidak. Oleh karena itu, kita harus bedakan dengan kelebihan hormon prolaktin, kemudian gangguan tiroid, dan juga pasien-pasien lain yang disebabkan karena gangguan dari anak ginjal. Nah, untuk mengetahui PCOS, kita harus mempunyai atau mengetahui sindrom ini apa. Jadi setelah tahun 35 oleh Stein Leventhal tadi, ya dari National Institute of Health tahun 90, dia ada 2 sebetulnya, kelompok dari Amerika dan kelompok dari Eropa. Kalau dari Amerika, dia yang paling penting gangguan hormonal. Apa? Hiperandrogen dan anovulasi kronik, ya, atau keduanya. Nah, pada tahun 2003, saya ikut 2004-nya. Ada diagnosis yang ditentukan di Rotterdam antara Amerika dan Eropa. Itu ada 3 kriteria Rotterdam, ya, hiperandrogenism. Jadi kelebihan hormon androgen misalnya ada jambang, ada bulu, ada di kaki gitu ya. Oligo atau anovulasi, oligo anovulasi itu dia haidnya sedikit bahkan tidak haid gitu ya, tidak haid. Kemudian juga polycystic ovary. Gambaran dari USG mudah sekali, dari USG dilihat ada sel kecil-kecil lebih dari 12 itu, lebih dari 12. Nah, kemudian direvisi lagi pada tahun 2018 dengan guideline seperti ini. 2 dari 3 kriteria ditemukan itu adalah PCOS. Jadi tidak usah 3-tiganya, 2 saja sudah cukup untuk PCOS. Ini harus diperhatikan karena dasar diagnosanya itu. Nah, tapi kita harus mengerti menangani ini adalah sangat sebetulnya jelimet, bisa dibilang jelimet, sederhana bisa dibilang sederhana. Karena gangguan patogenesis dari PCOS ini ya ada beberapa kompartemen. Pertama yang menjadi masalah adalah sebelum dia pubertas. Jadi ada genetik dan faktor-faktor epigenetik seperti misalnya diet, faktor gangguan insulin pada saat dia masih kecil gitu ya, yang mempengaruhi insulin resisten. Jadi satu dari jalur ini. Yang kedua, genetik kelainannya di mana? Ada di ovarium. Tapi apa penyebabnya? Sebetulnya biang keroknya itu adalah dari otak. Ya, pengaturnya. Jadi ada hipotalamus, hipofise, itu pulsnya itu kacau. Jadi kalau pada wanita normal, pulsnya itu di
semprotkan 30 menit sekali, 35 menit sekali. Kalau ini kacau gitu ya, 15 menit, 10 menit, dan lebih cepat, lebih kerap. Sehingga apa? Sehingga dia menyebabkan kadar LH yang meningkat. Nah, kadar LH yang meningkat ini menyebabkan dia tidak ovulasi, jadi kecil-kecil. Ini bisa juga, kenapa dia meningkat? Karena ada insulin tadi, gangguan hormon insulin. Jadi insulin itu punya reseptor di permukaan sel, ya. Itu ada fosforilasinya. Jadi ada asam aminonya berubah. Bisa karena polimorfisme, bisa juga karena gangguan. Di situ tidak menyerap sehingga insulinnya tuh ada tetapi tidak mau bekerja. Oleh karena itu pengobatannya itu sama dengan pengobatan diabetes nanti. Ini dasarnya. Nah, karena insulin resisten ini, apa yang terjadi? Gangguan ke dalam hati. Jadi ini yang menyebabkan pengobatan, kenapa pengobatannya harus olahraga. Harus olahraga karena si hati itu mengeluarkan hormon yang seharusnya mengikat testosteron, mengikat androgen. Ya, mengikat testosteron, mengikat androgen. Nah, dia menurun. Sehingga seks hormon binding globulin, jadi seks hormon yang membawa protein globulin yang ada di dalam steroid atau di dalam hormon testosteron itu tidak terbentuk atau menurun. Sehingga apa? Testosteronnya bebas. Ya, seperti ginilah. Sekarang ada sekelompok orang berkeliaran, nggak ada polisi, polisinya nggak ada, bebas dia mau apa saja, bebas ya, mau kejahatan. Begitu tentaranya ada, pengikatnya ada, dia akan normal kembali ya. Jadi ini juga sama, karena pengikatnya nggak ada, si testosteron ini meningkat. Bukan kadarnya yang meningkat saja, tetapi pengikatnya juga yang menurun gitu ya, ingat. Sehingga timbul hirsutisme ya. Jadi ada dua penyebab utamanya itu. Pertama, insulinnya resisten. Yang kedua, pengaturnya dari atas itu kacau gitu ya. Dua ini bekerja sama menjadi lingkaran setan di dalam terjadinya gangguan patogenesis dari PCOS. Kalau di Indonesia kan SOPK ya, sindroma ovarium polikistik, itu bahasa Indonesianya kita. Nah, ini resistensi insulin tadi yang saya katakan bahwa resistensi insulin itu kita tahu bahwa ada dua sel di dalam pembentukan hormon wanita itu, sel TK dan sel granulosa. Nah, ini ada hormon-hormon insulin growth factor yang bekerja. Jadi kalau insulin atau orang diabetes pasti akan bermasalah dengan punya anaknya. Infertilitas bisa, meninggal mendadak bayinya bisa. Kenapa? Karena ada insulin resisten, ya. Nah, kenapa insulin resisten itu tidak, reseptor insulin tidak bisa menangkap bekerjanya insulin, ya. Dan ini menyebabkan tadi hati, kemudian testosteron yang meningkat karena SHBG-nya turun. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa insulin resisten itu menjadi penyebab dari diabetes tipe 2. Dan orang-orang PCOS yang gemuk, diabetes tipe 2, bahaya terhadap janin, angka kematian, angka kegugurannya meningkat. Angka kematiannya juga meningkat kalau sudah diabetes, apalagi tidak terkontrol. Kenapa? Nih, kalau orang diabetes nih, gula darah dari ibu yang tinggi ini akan dimasukkan ke janin. Sehingga janin ini menjadi besar. Karena dapat makanan gula yang banyak. Pada diabetes itu salah satu komplikasinya bayi besar. Tetapi sehingga bayi di dalam darah bayi itu kadar gulanya tinggi. Nah, di dalam ibu itu insulinnya kan tidak mau bekerja. Sehingga gulanya tinggi. Tetapi di bayi diproduksi insulin juga. Dia ada bekerja di dalam tubuh bayi.
ketika dilahirkan atau si ibunya tidak makan, misalnya puasa pada orang diabetes, itu bayi bisa kekurangan gula sehingga menyebabkan kematian. Begitu juga begitu lahir, darah ibu di stop, gulanya dia menurun, ASI-nya belum ada, tiba-tiba hipoglikemi. Ya, bayinya besar. Jadi kalau bayi besar biasanya dokter anak akan mengambil darah untuk periksa gula darah, ya. Itu penting. Nanti kita simpulkan. Nah, sekarang yang paling penting Anda kelompok yang mana? Jadi diagnosanya tadi hiperandrogen bisa klinis dan laboratori, ya, testosteronnya meningkat, hiperandrogen itu, atau klinis tadi ada jambang, kemudian bulu, ya. Ini dibagi tipe A, B, C, dan D. Terus yang kedua, anovulasi kronik, yaitu tidak terjadinya ovulasi, tidak pecah telurnya. Apa akibatnya? Gangguan haid, bisa oligo atau amenore. Oligo itu adalah haidnya panjang 35 hari, 40 hari. Amenore itu 3 bulan tidak haid, gitu ya. Nah, itu. Yang ketiga PCOS, USG. Nah, sel-sel telurnya itu lebih dari 12. Nah, sekarang ada tipe-tipenya. Ini lihat. Tipe klasik. Ya. Tipe klasik mana? Ada semua. Jadi hiperandrogennya ada, gangguan ovulasinya ada, PCOS-nya ada. Nah, kalau tipe B itu hanya hiperandrogen dan anovulasi, PCOS-nya nggak timbul, ya, nggak timbul. Yang tipe C kan tadi 2, jadi dari 3 ini kalau klasik ada semua, kalau dia asal 2 saja ketemu, ini diagnosa PCOS. Yang ini hiperandrogennya iya, kemudian anovulasinya iya, PCOS-nya tidak. Yang ini yang ovulatori, hiperandrogennya ada, PCOS-nya ada, tapi dia masih haidnya masih dalam relatif teratur. Ini banyak sekali yang tipe C ini, yang ke praktek. Haidnya teratur tapi kok saya PCOS. Ini ya salah satunya. Dan normoandrogenik. Di Indonesia juga tipe D ini banyak. Dia tidak hiperandrogen, tidak tumbuh bulu, tetapi dia ada gangguan haid dan juga gambaran PCOS. Nah, kenapa ini penting dibagi 4? Namanya fenotip, ya. Penting sekali karena obatnya berbeda-beda. Nah, dokter itu nomor 1, ini bisa memisahkan ini enggak? Karena kalau ini dikasih obat yang tipe pertama nggak akan berhasil, ya. Yang ini juga tidak akan berhasil kalau LH-nya tinggi, hipersekresi LH. Jadi kuncinya menentukan fenotip itu. Jadi 4 itu sama dengan kemarin endometriosis kan, tentukan dulu yang mana sehingga akan tepat untuk mengobatinya. Ya, Anda itu tipe yang mana, kelompok yang mana, ini penting sekali. Nanti kalau Anda ke dokter tanya, apakah saya tipe klasik, tipe A atau tipe B atau tipe C atau tipe D, ya. Itu penting untuk pengobatan. Jadi untuk pengobatan ini saya penting karena saya pun melihat tipe ini. Begitu, oh tipe ini pengobatannya ini. Nanti kita bahas ya. Nah, ini yang terakhir, bagaimana pengobatannya. Pengobatannya itu ada nomor 1 adalah ini kesepakatan seluruh dunia. Sudah disepakati oleh semua ahli, kemudian oleh negara, beberapa negara, wakil negara ada, kemudian juga pemerintahan ya, kalau nggak salah dari Australia ininya. Kemudian juga ada NGO-nya, ya, jadi organisasi-organisasi. PCOS adalah bisa diobati dan mudah diobati. Harusnya 80-90% bisa diobati tanpa ada operasi, tanpa ada bayi tabung. Asal nomor 1 adalah perbaiki dulu lifestyle-nya, kebiasaannya. Biasanya orang ini kan BMI-nya tinggi, gemuk, nggak mau bergerak, jarang olahraga,
kurang minum sayur, makan sayur dan buah-buahan. Itu harus dirubah. Jadi malas gerak gitu ya. Oleh karena itu PCOS jarang pada orang-orang yang sering bergerak. Tipikal orang kita di perkotaan dengan Singapura berbeda. Singapura itu banyaknya naik kereta, jadi jalan kaki untuk ke tempat kereta itu kan jalan kita. Ya. Nah, kalau di kita, waduh, begitu nyampe orang-orang di kotanya pintu aja dibukakan, gitu ya. Terus pola makannya juga ini mempengaruhi. Kemudian pengobatannya yang paling baik mana? Nanti kita akan bahas bagaimana pengobatan per kelompok, ya. Per kelompok yang mana yang paling cocok. Tetapi berdasarkan kesepakatan seluruh dunia, first line-nya itu nomor 1 adalah letrozole. Ya, letrozole itu obat anti-estrogen. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah clomiphene citrate. Ini yang sering dipakai dan murah obatnya ya, paling murah. Kemudian yang ketiga, bisa gabungan clomiphene citrate dan metformin. Atau bahkan nggak pakai induksi ovulasi, metformin saja. Jadi clomiphene citrate sama letrozole itu pada fenotip yang mana yang cocok? Kalau ini tiba-tiba diberikan pada fenotip yang satu dengan tebalnya masih PCOS-nya, ya pasti nggak akan berhasil. Ya, harus diperbaiki. Justru kalau tipe 1 misalnya ini dulu, metformin dulu kita berikan. Baru letrozole atau gabungan metformin clomiphene citrate. Jadi itu kuncinya sebetulnya mudah. Kuncinya itu menentukan fenotip tadi, memilih pengobatan yang tepat. Yang pengobatan sebetulnya yang hampir pasti tidak gagal adalah gonadotropin. Ini hampir selalu berhasil, namun komplikasinya banyak dan obatnya mahal. Jadi kalau gonadotropin itu biasanya PCOS yang akan dilakukan bayi tabung atau inseminasi. Karena kalau hanya biasa saja rugi, ya. Bayangkan kalau kita suntik ini, taruhlah 1 kali suntikan itu bisa 1,5 juta, 1,2 atau 1 juta. Gitu ya, dengan dosis misalnya 150. Dosis 75 berapa? Mungkin sekitar 600.000, mungkin ya. Coba nanti dihitung lagi ada. Setahu kita memang ini mahal gitu ya. Tapi keberhasilannya tinggi sekali kalau mau inseminasi, paling tinggi lah. Hanya bahaya OHSS, jadi hiperstimulasi, banyak yang terlalu tumbuh sehingga perutnya bisa gembung. Nah, ini urutan lini primer kalau mau pengobatan. Lini sekundernya tadi tergantung juga. Mungkin nggak perlu pengobatan macam-macam dulu kalau PCOS-nya berat. Kalau LH-nya kan tadi salah satu penyebab di dalam PCOS itu adalah meningkatnya hormon LH. LH itu apa? Hormon seks. Gonadotropin yang untuk merangsang si sel telur, ya, untuk supaya tumbuh corpus luteum. Nah, kenapa ini penting? Kalau dia tinggi sekali, nah ini kalau tinggi sekali dan tebal sekali dindingnya nggak bisa diberikan pengobatan. Jadi kita harus lini kedua, yaitu menggunakan bisa gonadotropin atau laparoskopi ovarium drilling. Ya, jadi itu kuncinya PCOS itu memilih fenotip dari 4 itu mana yang paling cocok. Dari 4 itu baru kita menentukan pengobatannya. Apakah lini primer, gabungan, atau langsung ke laparoskopi. Kalau bayi tabung langsung jangan. Ya, PCOS itu sebetulnya hanya 10% yang memerlukan bayi tabung atau ada kelainan lain, double kelainannya, misalnya PCOS dengan endometriosis, PCOS dengan hidrosalping, PCOS gangguan sperma. Jadi kalau PCOS-nya sendiri harusnya bisa diselesaikan dengan obat-obatan, ya, dan gaya hidup tadi
Ingat, nomor 1 kan gaya hidup. Nah, second line-nya itu tadi 2, laparoskopi dengan gonadotropin, dan yang ketiga, lini ketiganya itu baru bayi tabung. Ya, baru bayi tabung. Jadi itulah sebetulnya sederhana kalau kita memahami PCOS ini secara komprehensif. Ya, saya ulang lagi, PCOS itu adalah kelainan endokrin. Patofisiologinya disebabkan kelainan defek sentral. Jadi terjadinya pengaruh genetik dan epigenetik lingkungan pada waktu kecil, sehingga menyebabkan juga terjadinya resistensi insulin. Dari situ baru dia menyebar. Bisa terjadi hiperandrogen sehingga tumbuh bulu, bisa jadi ovarium polikistik karena dia anovulasi, tidak terjadi pecahnya sel telur, ya, akibatnya haid tidak teratur. Itu sebetulnya kuncinya. Nah, jadi diagnosisnya 2 kriteria dari kriteria Rotterdam sudah memenuhi. Yang pertama, diagnosisnya adalah adanya tanda-tanda hiperandrogen, baik laboratorium maupun klinis, ya, klinis tadi. Yang kedua, diagnosanya adalah gambaran ovulasi, yaitu oligoovulasi atau anovulasi. Jadi haidnya lama teratur atau tidak haid sama sekali. Yang ketiga adalah gambaran USG ovarium polikistik. Ada 12 minimal dalam 1 indung telur, bisa didiagnosis PCOS, ya, dalam bahasa Inggris Polycystic Ovarium Syndrome, atau bahasa Indonesianya SOPK, Sindroma Ovarium Polikistik. Pengobatannya ada, lini pertama adalah gaya hidup. Wah, harus olahraga. Jadi harus olahraga. Kemudian diet, makanan yang banyak serat, gitu ya. Sayur, buah-buahan, harus. Kemudian dengan olahraga dan diet itu bisa memperbaiki turun berat badan 5-10%, akan memperbaiki sampai 30% gangguan haid itu. Gitu ya. Itu penting sekali. Kemudian pengobatannya lini pertama tadi aromatase inhibitor. Lini pertama yang kedua pilihannya adalah clomifencitrat atau clomifencitrat dan metformin, atau metformin saja, atau gonadotropin tadi sebelah sini. Kalau itu pilihannya yang mana? Kuncinya seorang dokter, kuncinya menentukan fenotipnya dulu. Ini cocoknya yang mana gitu dari pilihan yang banyak itu. Nah, kalau cocok biasanya langsung 1 bulan, 2 bulan kemudian hamil. Ya. Nah, lini kedua baru gonadotropin dengan laparoskopi. Lini kedua itu laparoskopi. Jadi dioperasi. Lini ketiga baru bayi tabung. Demikianlah teman-teman, para penderita PCOS, para dokter di lini primer, Anda harus mengerti mengenai kasus ini karena banyak sekali kasusnya. Oleh karena itu, pahami, nanti apabila ada kesempatan lagi, silahkan Anda subscribe, pencet loncengnya agar mendapat notifikasi bagaimana pengobatannya untuk tiap tipe itu dan bagaimana karakteristiknya sehingga Anda bisa menangani PCOS dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.